Bab 893. Memperbaiki retakan. Aku ingin lihat kali ini kamu memiliki teknik apa. Michael Pan tertawa dingin. Dia sangat membenci Eric Kin. Sepanjang jalan, Eric Kin menggunakan berbagai metode untuk membuat mereka malu. Jika tidak demikian, mereka bertiga sudah terkejar. Trik sangat banyak, coba lihat ke langit. Eric Kin kembali berkata dan menunjuk langit. Kamu kurang ajar, menggunakan trik berbohong yang sama, masih bermain kedua kalinya denganku, kami masih mempercayainya. Michael Pan memarahinya, semua orang maju menerjang Eric Kin mereka. Namun, kali ini, langit di atas lembah benar-benar bergetar hebat, dan kabut hitam melonjak seperti semburan. Suara senandung tiba-tiba terdengar, seolah-olah ada sesuatu di langit terbang ke bawah. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Ketika kabut hitam pecah, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kelompok monster kelelawar benar-benar kembali. Tapi kali ini, ada lebih banyak kelelawar, hampir menutupi langit, membentang tanpa henti. Banyak monster memiliki mata merah, dan mereka memandangnya seolah-olah mereka adalah musuh. Pus-pus. Seorang pejuang adalah yang terdepan berada di antara mereka. Setelah diserbu oleh makhluk padat, tubuhnya meledak menjadi awan darah, dan bahkan mayatnya dimakan, hanya menyisakan beberapa tulang. Bubar. Hati Michael Pan gemetar, dia berteriak, menggunakan caranya untuk melindungi dirinya sendiri. Yang lainnya juga menunjukkan kekuatan magis mereka untuk menahan dampak dari kelompok monster kelelawar. Di saat yang sama, Eric Kin sudah membawa Sunny Ye mereka terbang ke gua tersembunyi di tengah jurang. Tuan Cheng, semua kelelawar ini kamu yang mengundangnya. Chimson Liao dan keduanya belum pulih dari keterkejutan mereka sampai sekarang. Ada begitu banyak monster kelelawar yang membuat hati orang-orang bergetar ketika mereka melihatnya, tetapi mereka terbang melewati mereka. Pada saat itu, mengabaikannya mereka, seolah dia tidak melihatnya. Ya, jadi aku berkata kita akan baik-baik saja. Eric Kin mengangguk, berdiri di pintu masuk gua, berbicara dengan mereka berdua, dan menggambar pola di pinggiran. Segera, deretan kecemerlangan melonjak, sepenuhnya tersamarkan di sini. Apakah kita aman? Tanya Sunny Ye. Tidak sesederhana itu. Kompasmu ada di tangan Tuan Zhou. Jika dia biasanya menyimpan darahmu, dia bisa menemukan kita melalui benda itu. Tapi tidak masalah, kalian bantu aku menjadi pelindung, aku akan mundur untuk sementara dan memulihkan kekuatanku. Setelah Eric Kin selesai berbicara, dia berjalan ke bagian terdalam gua. Dia meletakkan formasi pengumpulan roh, lalu duduk bersila dan mengeluarkan giok yang ditinggalkan oleh ayah dari Sunny Ye. Memulihkan kekuatan. Chimson Liao dan Sunny Ye saling memandang, keduanya terkejut dan bingung. Eric Kin telah menunjukkan kemampuan yang kuat sebelumnya, dan ini hanya penampilannya karena cedera. Hati yang putus asa, sekarang samar-samar mulai menantikannya. Ketika Chimson Liao Kai dan Sunny Ye menjadi pelindung Eric Kin membuat Reiki, masuk ke giok khusus ini, dan menarik aura ke dalam tubuhnya. Di bawah aksi kekuatan ini, retakan dalam pola diafragma mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan yang dangkal, dan kultivasi Eric Kin yang sebelumnya tertekan terus meningkat. Fase kesempurnaan puncak, fase kesempurnaan tingkat 2, dan fase kesempurnaan bagian tengah dari tingkat 2. Eric Kin menghela nafas bahwa batu giok ini benar-benar ajaib. Jika jumlahnya cukup, retakan pada pergerakan langit tidak hanya akan sembuh untuk sementara, tetapi juga akan sembuh total. Ketemu. Ketika Eric Kin dengan tenang memulihkan kekuatannya, di luar jurang-jurang, Tuan Zhou memegang kompas, terus-menerus mendekati sisi ini. Si Cheng itu adalah divisi formasi, pasti akan menyerang area ini dengan diam-diam, kata Tuan Zhou kepada Michael Pan. Michael Pan mengangguk, saat ini, dia memiliki beberapa lubang di dahinya,
wajahnya berlumuran darah, dan ekspresinya suram dan mengerikan. Karena gelombang monster itu, lebih dari 10 orang hebat keluarga Pan mereka tidak hanya terluka parah, tetapi 4 orang tewas akibatnya, yang membuat kebenciannya pada Erik Kin mencapai titik ekstrim. Serang! Michael Pan berteriak, memimpin dalam melakukan banyak reiki, seolah melampiaskan amarahnya. Kerumunan membombardir area tersebut terus-menerus, mengguncang area tersebut. Di dalam gua, terlihat cahaya formasi yang terus-menerus bergetar, bergoyang-goyang. Sunny Ye dan Jimson Liao sama sekali tidak merasa takut. Mereka mengeluarkan senjata, dengan tenang menunggu. Sejak tadi mereka telah melakukan persiapan. Peng! Dalam ledakan pecahan cahaya beterbangan, formasi tersebut benar-benar hancur. Gua tersebut muncul di depan mata keluarga Pan. Mata mereka sangat ganas, bagaikan serigala lapar yang menemukan daging segar, dan langsung menyerbu. Jiang Tang Tang. Suara pedang panjang yang terhunus bergema di seluruh penjuru, dan tubuh indah terbang keluar dari gua, menusuk pejuang yang merupakan orang pertama yang bergegas ke pintu masuk gua. Pedang panjang ditarik, darah tumpah, dan pejuang memandang dadanya dengan tak percaya dan jatuh ke jurang. Hebat juga, tapi aku ingin melihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan. Michael Pan mencibir, dan semua orang saling membunuh. Di bawah cahaya redup, wajah mengerikan semua orang terpantul. Sunny Ye baru saja mengeluarkan satu trik, fase kesempurnaan pejuang tingkat 3. Pada saat ini, sedikit dia terengah-engah dan kehilangan tenaga untuk bertarung. Tapi Jimson Liao dan Sunny Ye saling menggenggam tangan mereka erat-erat tanpa rasa takut. Sunny, sampai bertemu di kehidupan selanjutnya. Jimson Liao terlihat bebas dan santai, dan Sunny Ye juga tersenyum. Kalau begitu kau pergi dan mati. Michael Pan menyeringai. Tepat saat keduanya siap untuk mati bersama. Di kedalaman gua, cahaya terang tiba-tiba menyala, seolah menembus tanah. Kemudian yang kedua, ke-10, 100. Ada apa? Cahaya keemasan yang menyinari gua seperti siang hari, membuat mata orang keluarga Pan terasa sangat saik. Seolah-olah matahari terbit dari jurang yang dalam. Mereka tidak yakin, dan mereka mundur sementara. Kemudian cahayanya perlahan-lahan berhenti, dan sesosok tersebut perlahan keluar dari kedalaman gua. Dia berdiri lama, dengan satu tangan di punggungnya, matanya seperti bintang, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya reiki, yang mudah menguap. Sunny Ye dan Jimson Liao terkejut dan menatap Erik Kin dengan tatapan kosong. Jika Erik Kin yang dulu hanyalah pendamping dan teman bagi mereka, sekarang menghadapi Erik Kin, itu memberi mereka perasaan seperti menghadapi peri. Tuan Cheng, kultivasimu. Jimson Liao menelan dan meludah. Pada saat ini, dia merasa aura kental pada tubuh Erik Kin begitu kuat sehingga dia berdiri di sampingnya memberi tekanan yang kuat. Ini adalah paksaan yang dimiliki oleh pejuang yang benar-benar kuat. Bagaimana kekuatan anak ini bisa meningkat pesat? Melihat Erik Kin saat ini, Michael Pan berkata dengan tidak percaya. Kepala rumah, jangan khawatir, orang ini memiliki banyak trik yang aneh, mungkin itu hanya tipuan. Tuan Zhou menenangkan. Habisi dia. Seorang pejuang keluarga Pan, mendengus dingin mengeluarkan pedang panjang dan menerjang. Tadi kakaknya mati di gelombang monster, dia sangat membenci Erik Kin, dia langsung ingin membunuhnya. Terlalu lemah. Erik Kin mengelengkan kepala, melihat orang-orang ini mendekat, pedang itu sudah menyentuh atas kepalanya, dia baru perlahan mengangkat jarinya. Dengan dua jari menjepit, segera pedang tersebut tidak dapat bergerak lagi. Pupil mata pejuang tersebut menyusut, berusaha menarik pedang panjang tersebut, tetapi pedang tersebut sama sekali tidak bergerak. Erik Kin perlahan membelokkannya, terdengar suara tabarkan, pisau panjang itu langsung berubah menjadi sedikit cemerlang, hancur seperti besi tua. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.